Sosialisasi akreditasi Pokja, AKP, akses dan kesinambungan pelayanan. Kami dari Pokja AKP hari ini akan mensosialisasikan mengenai akses dan kontinuitas pelayanan. Di sini rumah sakit merupakan sistem layanan di mana antara adanya integrasi antara PPA dan tingkat pelayanan yang itu nanti akan menjadikan suatu kesinambungan pelayanan. AKP di sini sebenarnya sudah disampaikan atau disosialisasikan sebelumnya. Saya cuma mengulang saja. Jadi AKP ini adalah akses dan kontinuitas pelayanan. Kontinu adalah berkelanjutan. Untuk AKP sendiri ada 6 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah screening. Jadi screening ini kita melakukannya sejak kontak pertama dengan pasien, baik itu di dalam maupun di luar rumah sakit. Kemudian screening ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada di rumah sakit. Mampu tidak melayani pasien yang telah di screening ini? Kalau mampu, berarti masuk ke perawatan. Kalau tidak mampu, tidak sesuai dengan SDM yang ada, berarti dilakukan rujuk. Rujuk ini berkelanjutannya juga program dari AKP. Setelah screening, yang kedua adalah pendaftaran atau registrasi dan admisi. Nah, registrasi admisi ini bisa dilakukan dengan pendaftaran online maupun offline. Jadi ada dua, bisa dilakukan secara langsung tetap muka ke rumah sakit, bisa juga dilakukan dengan secara online melalui JKN dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kesinambungan pelayanan. Kesinambungan pelayanan ini ya kelanjutan dari berkelanjutan pelayanan dari rumah sakit itu sendiri. Nah, kesinambungan ini dilakukan oleh PPA atau profesi pemberi asuhan berkolaborasi dengan MPP atau manajer pelayanan pasien. Ini di Rumah Sakit Bayangkara kita memakai adalah supervisi. Ini berkolaborasi untuk melakukan perawatan kepada pasien yang berkelanjutan. Yang keempat adalah transfer intra rumah sakit. Ya, transfer intra rumah sakit itu biasanya kalau yang dulu kita pahami adalah biasanya dari UGD, dari rawat jalan ke rawat inap. Tapi pada prakteknya tidak hanya di situ, juga ke penunjang juga dilakukan. Sebelum dilakukan transfer, pasien perlu distabilkan dulu. Distabilkan dulu, diobservasi. Selanjutnya setelah dilakukan observasi, dicatat kondisinya pasien, di tempat transfer pun, di lokasi tempat dia ditransfer juga dicek kondisinya. Ada perubahan atau ada perkembangan lebih lanjut. Itu tentang transfer intra rumah sakit. Yang kelima adalah pemulangan, rujukan, dan tindak lanjut. Nah ini berhubungannya dengan discharge summary. Nah discharge summary ini pasien itu pulang dengan kondisi apa? Mungkin sehat, mungkin dalam kondisi sembuh, kondisi masih perlu kontrol kembali dan sebagainya. Itu tindak lanjutnya. Atau perlu dilakukan rujukan juga ada di discharge summary. Di discharge summary juga ada tindak lanjutnya apa? Apa perlu kontrol kembali dan jadwal kontrol dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang keenam adalah transportasi. Nah di sini kita punya ambulan yang cukup. Dan kalaupun perlu, misalkan ada bencana massal, kita bisa menghubungi dengan lebih atasnya yaitu Bidokes. Untuk transportasi ini kita mempunyai 3 jenis ambulan. Yang pertama adalah ambulan transportasi, yaitu pasien-pasien yang sehat atau pasien pulangan. Yang kedua adalah ambulan emergensi, dan yang ketiga adalah ambulan jenazah. Saya kira cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.